Hai guys, selamat datang di channel Story Kaori, channel kedua dari artikel YouTube. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Cara-cara kolom komentar di bawah ini. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 754. Tibalah Kenshin di base camp cleaning service. Langsung dilihat banyak pekerja yang di situ. Semua mata pun jadi terheran melihat siapa yang datang. Seseorang lalu bilang, "Lo bukankah itu pasien cantik yang bernama Sirena Larazatia? Yang sakit keras kemarin. Kok sekarang bisa berdiri? Berada di tempat ini. Dan itu siapa wanita cantik di sampingnya?" Kemudian salah satunya berkata, "Teman-teman coba lihat itu. Bukankah dia yang bernama Himu Himura, yang menyamar cleaning service itu? Ada apa ke sini? Apa mau balas dendam ke kita? Karena kita tadi menyuruhnya." Semua cleaning service di situ merasa khawatir, karena Kenshin sudah diketahui sebagai orang yang kaya raya. Begitu pula dengan Patmo, yang tak enak hatinya. Patmo takut sendiri, sampai ngumpet di kamar mandi. Semua salah persepsi. Salah mengira Kenshin datang ke sini adalah untuk balas dendam. Padahal mereka tak punya salah pada Kenshin. Dan Kenshin pun lalu bertanya, "Oh ya, di mana ya Patmo? Aku mau bicara dengannya." Kemudian Patmo dipanggil. Patmo pun datang. Kenshin langsung bilang, "Hei Patmo, aku mau bicara tentang yang tadi. Kalau aku akan membantumu menemui calonmu yang bernama Siti. Kalau bisa kita ke rumahnya. Nanti setelah pulang kerjamu hari ini, lu nggak usah ganti baju, tetap pakai seragam itu. Sama seperti aku ini. Nanti aku akan mengantarmu tetap pakai bajuku yang ini." Para cleaning service yang di situ pun terkejut mendengarnya. Ternyata tujuannya begitu. Bukan ingin menegur kita yang di sini, tapi ingin membantu Patmo. Kaori dan Rena masih dilihat dengan terkesimanya. Terutama Kaori yang belum mereka lihat sebelumnya. Dan dua wanita cantik yang datang ke sini sangat-sangat menyita perhatian, karena tak pernah terjadi sebelumnya. Ada cewek berpenampilan sangat menarik datang ke tempat base camp cleaning service ini. Kemudian Patmo menjawabnya, "Oh ya Mas Himu, maafkan saya dan kita semua ini. Tadi tak mengerti kalau Mas Himu ini sedang menyamar kerja cleaning service. Sampai saya menyuruh-nyuruh tadi. Sekali lagi saya minta maaf." Yang lainnya pun membenarkan kata Patmo. Meminta maaf pula pada Kenshin. Kenshin membalasnya, "Oh itu aku bukan menyamar kerja Patmo. Tapi cleaning service ini adalah memang pekerjaanku. Coba kamu tanyakan istriku ini. Oh sekalian aku kenalkan. Ini istriku bernama Kaori. Dan ini Mbak Rena Larazati." Kaori dan Rena tersenyum ke Patmo. Tersenyum juga ke yang lainnya. Kemudian Kaori bicara, "Iya ini benar apa kata suamiku. Suamiku kerjanya emang cleaning service begini. Iya kan Mbak Rena?" Kaori malah tanya pada Rena. Si Rena menjawabnya, "Iya benar itu. Mas Kenshin emang kerjanya begitu." Si Rena pun tersenyum. Aduh si Rena sampai main ke base camp cleaning service. Padahal dulu benci amat dengan kerja yang begini. Patmo pun dan teman-temannya langsung melongo jadinya. Mukanya bingung bercampur terkejutnya. Dibilang Himu Kenshin Himura kerjanya cleaning service beneran. Terlebih wanita cantik itu bilang istrinya. Lalu siapa si Rena Larazati ini yang menyebut-nyebut nama Kenshin dalam sakitnya? Semua cleaning service di situ bertanya-tanya. Menjadi penasaran dibuatnya. Para cewek yang kerja cleaning service di situ pun mengira, jangan-jangan Mbak Rena Larazati yang ini adalah calon istrinya juga. Sementara itu di lain tempat, Siti calon istrinya Patmo berkumpul bersama bapak dan ibunya, serta pula keluarga besarnya. Siti dinasehati orang tuanya, "Oh ya Siti, kamu jangan menyesal pernikahan kemarin dibatalkan. Kalau dilanjutkan itu akan menjadi aib nanti bagi keluarga bapak dan ibumu. Sebab punya menantu cleaning service. Cleaning service itu identik dengan kemiskinan. Orang yang kerjanya begitu tak mungkin bisa kaya. Seumur-umur bapak tak pernah melihat cleaning service yang kaya. Adanya hanya bergaul dengan sampah.
Jadi bapak dan ibumu tak mau kamu punya suami yang kerjanya begitu. Daripada kamu menyesal di belakang nanti. Lebih baik bapak dan ibumu melarangmu sekarang. Untuk apa kamu sekolah tinggi-tinggi? Kalau ujung-ujungnya Patmo itu ternyata cleaning service. Bikin malu keluarga kita saja. Om dan tantenya Siti pun bicara. Iya Siti, benar kata bapak dan ibumu. Karena om ini kerja di perusahaan besar. Banyak cleaning service yang hidupnya susah. Makan sehari-hari pun mereka sering kekurangan. Apalagi punya simpanan harta. Apalagi akan berkeluarga. Nanti kamu bisa-bisa kelaparan tak makan dengan calonmu itu. Omnya Siti yang bicara itu bernama Om Hendra, seorang laki-laki kaya yang berkecukupan. Karena kerjanya di perusahaan besar, istrinya pun juga berkata, iya Siti, benar kata ommu. Mending kamu minta Om Hendramu agar dijodohkan dengan pegawai kantoran. Pegawai yang ada di tempat ommu kerja. Kan banyak lelaki lajang yang kaya, yang sukses hidupnya berkecukupan. Daripada kamu menikah sama cleaning service. Dilihat orang gak enak sekali. Siti pun menjawabnya, menjawab bapak dan ibunya, serta menjawab om dan tantenya. Oh ini bapak dan Om Hendra. Tapi Siti sudah suka pada Mas Patmo. Meski Mas Patmo orang tak punya, tapi baik hatinya. Lalu tiba-tiba HP Siti berdering. Siti pun mengangkatnya. Si Patmo yang menelponnya. Halo Siti, aku mau bicara. Ini aku mau mengatakan, nanti pulang kerja aku akan ke rumahmu. Temanku ingin bicara dengan bapak dan ibumu. Mengenai hubungan kita yang batal menikah. Barangkali nanti bisa dilanjutkan. Nanti temanku yang kerjanya cleaning service juga akan menjelaskan. Jadi Siti tolong katakan pada bapak dan ibumu. Aku pulang kerja sore ini akan ke rumahmu. Mendengar Patmo yang bicara begitu. Siti pun merasa senang dan takut dirinya. Senang karena Mas Patmo masih tak menyerah. Takutnya karena yang diajak ke sini teman cleaning service-nya. Siti merasa khawatir dirinya, kalau nanti Mas Patmo dan temannya akan diusir. Meskipun demikian, Siti mengatakan pada kedua orang tuanya. Siti berkata, oh ya Pak dan Ibu. Barusan Mas Patmo ini yang telepon. Katanya pulang kerja sore ini akan ke sini. Mas Patmo bersama temannya. Ingin membicarakan lagi masalah pernikahan. Temannya Mas Patmo nanti yang akan menjelaskan. Bapaknya pun menjawabnya. Menjelaskan apa Siti? Dasar Patmo itu tak tahu malu dirinya. Sudah dibatalkan masih ingin datang ke sini. Memangnya temannya itu siapa? Sampai berani menjelaskan pada bapak ini. Menjelaskan apa maksudnya? Kayak orang penting saja Patmo itu. Pasti temannya juga cleaning service. Apa benar itu Siti? Siti menjawabnya, dengan menganggukkan kepalanya. Tanda mengiyakan. Dan Om Hendranya pun lalu bicara. Ya sudah tak masalah Patmo suruh ke sini. Biar Om nanti yang bicara dengannya. Biar Om Hendra yang menjelaskan juga. Pasti Patmo juga akan mengerti. Tak usah mengajak teman segala. Teman cleaning service apa bisa mengubah keadaan. Tapi ya tak mengapa. Biar temannya nanti mengambil pelajaran dari Om Hendra ini. Lalu setelah diizinkan bapak dan omnya itu, Siti pun memberitahukan pada Patmo. Kalau nanti boleh ke rumahnya. Patmo pun merasa senang jadinya. Dan memberitahukan itu pada Kenshin. Kenshin pun mengiyakan. Akan mengantarkan nanti. Tapi istrinya Kaori malah bilang, ayang aku ikut juga ya entar ke rumah ceweknya mas ini. Siapa tahu aku nanti bisa membantu. Kenshin menjawabnya. Jangan Kaori, itu kamu coba lihat. Banyak yang melihatmu. Gimana entar kalau di sana juga sama? Banyak yang melihatmu pula. Kan aku nggak enak sama Patmo. Lalu tiba-tiba terlihat salah satu pekerja cleaning service masuk, membawa bak air yang besar. Dengan berjalannya agak tertatih, Kenshin langsung saja menarik tangannya Rena, mendekat ke dirinya. Kenshin itu bilang, awas Mbak Rena entar kena tumpahan airnya. Kenshin memegang tangannya Rena. Seketika itu juga, para cleaning service yang di situ melihat hal tersebut, semakin yakin mereka jadinya, kalau pasien cantik, si Rena Larazati ini, adalah kekasihnya pula, benar-benar di luar nalar. Membuat para lelaki iri melihatnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode
berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.